Ini adalah sarana kita, sampaikan, sampaikan, sampaikan. Perluas seluas-luasnya, di mana saja kita punya link, siapapun saja jaringan kita, nomor kontak apapun yang ada di dalam HP kita, sampaikan seluas-luasnya. Insya Allah, mungkin itu kafarat dosa-dosa yang kita dapatkan dari HP. Mungkin itulah penutup dan penghapus dosa-dosa kita, dengan kita ikut menyebarkan, sekalian ikut membantu memberikan solusi, agar sebanyak-banyaknya umat Islam bersimpati dan berempati, memberikan segala macam bentuk pertolongan kepada saudara kita di jalur Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amalan puasa sunnat 6 Syawal kita sudah rampung ya. Ini adalah hari ke-7 ya daripada Syawal. Bila kita melaksanakan puasa kita diawali dengan tanggal 2 Syawal, maka hari ke-7 ini adalah hari terakhir kita melaksanakan puasa 6 Syawal. Taqabbalallah, taqabbalallah, taqabbalallah minna minkum. Saudara dan sahabatku yang tercinta, kita masih bersama hadis Al-Arba'un fi Thughuril Murabitah bi Baitil Maqdis wa Aknaf Baitil Maqdis. Dan Alhamdulillah sampai pada hadis yang ke-34. Dalam hadis ini, dari hadis nomor 31 sampai hadis ke-40 berbicara tentang sarana yang bisa digunakan, ya, alat yang bisa dijadikan sebagai sarana kita membela Baitul Maqdis, Palestina, membela dan berjuang untuk Islam di pembebasan Masjidil Aqsa kita di Palestina. Apa sarananya? Kalimatul haq fi wajhi sultanin jair. Lantang dan berani, gagah dan percaya diri, dengan membawa kebenaran, dengan data-data yang benar, dengan kata-kata yang benar, disampaikan di hadapan penguasa yang sangat jahat. Sekarang siapa penguasa yang sangat jahat? Amerika. Amerika dengan segala medianya yang mencengkeram dunia, dan juara pembohong dan juara pembolak-balikan fakta adalah penjajah Zionis Israel yang menjadi ujung tombak Amerika di Timur Tengah pada hari ini. Ini juga medianya terkenal sebagai media yang dusta, media Dajjal laknatullah alaih. Nah, kita sebagai orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa menyampaikan kebenaran, apakah melalui kata-kata langsung, ataukah melalui tulisan, ataukah melalui pendidikan, seminar-seminar, pondok-pondok pesantren, kampus-kampus, dan di mana saja kemungkinan kita bisa tampil di depan publik berbicara. Katakan kebenaran di depan penguasa yang jahat. Artinya, kalau media dihadapi dengan media, Amerika dengan segala kebohongannya dihadapkan dan disampaikan kepada mereka, inilah kebatilan kalian, ini adalah kejahatan kalian, ini adalah produk kalian, ya. Bila kalian terus melakukan ini, lihat, dunia akan bersaksi bahwa kalianlah penjahat sesungguhnya di abad ini. Saudara dan sahabat tercinta, berani menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang jahat, ya. Kalau kita berhadapan-hadapan dengan Benyamin Netanyahu, itu mustahil, karena kita tidak akan pernah bertemu dengannya, dan semoga tidak pernah, karena kita juga tidak akan pernah berhadapan-hadapan dengan kabinetnya. Maka setidak-tidaknya media kita inilah yang bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan kalimatul haqqi 'inda sultanin jair, ya, kalimat yang hak, kalimat yang benar, ya, di hadapan penguasa yang sangat jahat. Kita dengarkan hadisnya berikut ini. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ridha kepadanya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min a'zamil jihad, sesungguhnya min a'zamil jihad, di antara seagung-agungnya jihad, di antara sebesar-besarnya jihad adalah kalimata adlin 'inda sultanin jair. Bisa, berani, mampu, dan cakap menyampaikan kalimat yang adil. Adil itu apa? Ya,
Kalimat yang adil, adil itu apa? Adil itu menurut definisinya dalam bahasa Arab adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu memang pada tempatnya. Itu adil itu namanya. Jadi kalau memang kita saksikan genosida terjadi, penjahatnya adalah fulan, ini fotonya, ini videonya, maka sampaikan apa adanya, ya. Katakan dan tanggapi apa adanya, bahwa ini adalah kejahatan kemanusiaan, bahwa ini adalah kebiadaban, ini adalah genosida, ini adalah kejahatan perang, dan ini pelakunya adalah penjahat dan sebagainya. Maka itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pelakunya jelas, kejahatannya jelas, ini videonya, ini faktanya, ini datanya. Tapi kalau kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, kita katakan ini karena bodohnya Hamas, kenapa Hamas tidak menyerahkan ini dan sebagainya, maka ini tentu saja menjadikan keadilan itu menjadi bias, dan yang terjadi adalah kezaliman. Karena zalim itu artinya adalah secara definisi bahasa Arab, ya, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Penjahatnya bukan para pejuang ini. Penjahatnya bukanlah rakyat yang bangkit, yang bertahan, ya, tetapi penjahatnya adalah si penjajah yang melakukan genosida. Kenapa dibalik? Jadi itu adalah kezaliman. Nah, sekarang kalimatu adlin inda sultanin jair, menyampaikan kalimat yang adil, kalimat yang sebenarnya, yang sejujurnya, apa adanya, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang jahat. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair, seutama-utama jihad adalah berani mengucapkan atau menyampaikan kalimat yang adil, seperti yang kami jelaskan tadi, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang sangat biadab, penguasa yang sangat jahat. Saudara dan sahabat yang tercinta, beberapa hari ini ditayangkan di seluruh dunia bagaimana 15 orang tenaga medis yang merawat para korban-korban yang ada di korban genosida Gaza. Ini sedang dirawat, para tenaga-tenaga medisnya, ya, dikepung, kemudian diberondongi dengan peluru, dan itu diakui oleh media Israel, ya. Kali ini Israel mengakui bahwa mereka memang membunuh 15 orang tenaga medis, ya. Mereka membantai anak-anak. Kejadian setelah Idul Fitri sampai hari ini, saudara-saudaraku, ini sudah lebih 1000-an orang yang menjadi korban hanya dalam beberapa hari. Dan itu sekali lagi, si penjahat-penjajah ini dengan terang-terangan dan vulgar, karena zaman ini zaman tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Mereka mengakui memang kami melakukannya, tapi yang salah adalah para pejuang-pejuang ini. Kenapa mereka tidak mau memberikan kepada kami tawan-tawanan kami yang ada di tangan mereka? Ketika para pejuang tidak menyerahkan, karena di tangan penjajah ini puluhan ribu, ya, rakyat Palestina di tangan mereka dengan siksaan. Sementara tahanan dan tawanan Israel di tangan para pejuang, mereka dijaga dengan baik, diberikan pelayanan dengan baik, dikasih makan, minum, dan kesehatannya dengan terbaik, ya. Dan mereka ini belum diserahkan karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terang-terang dilakukan oleh penjajah yang biadab ini. Wajar saja kalau masih ditahan. Ketika masih ditahan, dibomi lagi ribuan rakyat, ya, orang sipil. 70% dari awal Idul Fitri sampai hari ini 70%-nya anak-anak semua, wanita, dan ini mereka berkumpul di sekolah, mereka berkumpul di rumah sakit. Ya Allah, ya Rabbi, ini dibom, dan mereka sudah tidak peduli apa kata manusia, apa kata dunia. Mereka juga mengebom ibu kota Lebanon, Beirut. Mereka juga mengebom kota-kota besar yang ada di Suriah. Mereka mengebom kemana-mana. Mereka ini lebih daripada binatang yang biadab. Saudara dan sahabat yang tercinta, untuk penguasa yang jahat dan zalim seperti ini, apakah Anda takut? Atau jangan-jangan, maaf, Anda masih termasuk orang yang mimpi di siang bolong? Dan itu bukan kita, ya, bukan orang-orang beriman, insya Allah. Yang saya maksud anda di sini adalah orang-orang hipokrit, orang-orang munafik, para penjilat, pengais rezeki, sampah, ya, di mana mereka masih berani membela Israel terlaknat ini dengan menyatakan fakta-fakta kenapa Israel begini, kenapa Israel lah pihak yang benar, ini yang jahat adalah ini. Kalau ada yang masih mengatakan itu, jelas siapa orang ini, ya. Dan kita tidak bicara dengan mereka sekarang, tapi saya sedang bicara dengan saudara-saudara seiman saya, saudara-saudara yang punya hati nurani, saudara-saudara yang masih punya rasa kemanusiaan, saudara-saudara yang masih punya pikiran dan fitrah yang sehat. Saudara-saudaraku yang tercinta,
Ini adalah sarana kita. Sampaikan. Sampaikan, sampaikan. Perluas seluas-luasnya, di mana saja kita punya link, siapapun saja jaringan kita, nomor kontak apapun yang ada di dalam HP kita, sampaikan seluas-luasnya. Insya Allah, mungkin itu kafarat dosa-dosa yang kita dapatkan dari HP. Mungkin itulah penutup dan penghapus dosa-dosa kita, dengan kita ikut menyebarkan. Sekalian ikut membantu memberikan solusi, agar sebanyak-banyaknya umat Islam bersimpati dan berempati, memberikan segala macam bentuk pertolongan kepada saudara kita di jalur Gaza, Palestina. Saudara dan sahabat tercinta, ini adalah sarana yang bisa dipakai oleh kita dalam rangka menolong saudara kita. Dan ingat, Nabi mengungkapkan afdalul jihad, seutama-utama jihad. Seutama-utama jihad. Kita sadar, kita mengakui fisik ini sudah begitu rapuh dan lemah. Umur juga sudah sangat tua, tak mungkin lagi terbang secara fisik, berangkat ke medan tempur. Ya, justru kita membuat susah para pejuang di sana. Kita sadari itu. Dan kita juga sangat sadar kemampuan finansial kita seberapalah. Kadang-kadang kita mungkin pas-pasan saja makan minum di rumah. Kalau kita memang orang yang memiliki kemampuan lebih, mungkin kita bisa melebihkan belanja khusus untuk perjuangan di Palestina, khusus untuk menolong saudara kita di Palestina. Tapi ketika kita fisik lemah, umur juga sudah tua, dan kita juga secara finansial juga menengah ke bawah, bahkan boleh dikatakan sangat di bawah ekonomi kita, maka setidak-tidaknya ambil kaplingan jihad yang berikut ini, yaitu sampaikan kalimat-kalimat yang hak. Jangan lagi takut, saudaraku. Sampaikan kalimat-kalimat yang hak, ya, menggunakan apapun media yang ada di tangan kita. Siapapun yang berdekatan dengan kita, sampaikan dengan data, dengan fakta, dengan video, dengan realita, ya, sehingga kita memang di backup oleh bukti-bukti, fakta-fakta, data-data yang tak terbantahkan. Ini cara kita untuk ikut masuk dalam hadis ini, afdalul jihad, seutama-utama jihad, ya. Kalimatu adlin inda sultanin jair. Mudah-mudahan saudara dan sahabatku yang tercinta dapat mengambil pelajaran dari pesan Nabi Muhammad SAW ini, agar saudaraku tidak termasuk orang yang meratapi nasib di hari kiamat kelak, ketika orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, padahal dia sahabat-sahabat biasa kita dulu di dunia, ternyata karena dia di dunia totalitas membantu Palestina dengan berbagai macam cara yang dia bisa, dan dia dimuliakan dengan semulia-mulianya di hari kiamat, kita tidak menyesali nasib kita. Kenapa saya dulu tidak tiru langkah dia? Kenapa dulu saya tidak seperti dia? Jangan sampai seperti itu. Sekaranglah saatnya, mari sahabat dan saudara seiman, saudara-saudaraku yang tercinta, kita berbuat. Dan ingat, Palestina pada hari ini benar-benar sedang ada di puncak pendakian tertingginya. Inilah puncak kesulitan dan kesusahan terpuncaknya, dan sebentar lagi mereka sampai di puncaknya, kemenangan pun datang, pertolongan Allah pun turun, dan mereka akan menikmati, ya, Islam akan menjadi kekuatan yang maha absolut di bumi Syam. Itu pusatnya adalah Baitul Maqdis, Palestina. Saat itu orang-orang yang pernah ikut mendampingi mereka dengan setia tanpa pernah putus dan berhenti, mereka akan tercatat di sisi Allah sebagai pejuang kemerdekaan Baitul Maqdis, Palestina, dengan pahala yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu, dan karena mereka sedang ada di puncak penderitaan, kita tidak harus bersabung nyawa bersama mereka. Kita cukup tetap di Indonesia, tapi ambil semua tawaran-tawaran Nabi di akhir zaman ini, seperti yang kita bacakan hadis yang ke-34 ini. Ambil peluang ini, ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.